Sebelum gempa Banten muncul geger lintang dekati bibir pantai Citepus. Beberapa jam sebelum gempa bumi dengan magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten muncul geger lintang atau lebih dikenal hiu paus atau hiu bentang yang berenang mendekati bibir pantai Cipetus, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 14 Januari 2022. Hiu paus tadi memang sempat berenang mendekati bibir pantai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kemunculannya sekitar pukul 10.00 WIB dan beberapa wisatawan sempat memotret dan merekamnya dengan handphone atau kebetulan saya juga berada di lokasi, kata petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta Balawista, Asep Saipullah, kepada wartawan di Sukabumi pada Jumat 14 Januari 2022, seperti dikutip dari Antara. Asep menerangkan warga di Pelabuhan Ratu menyebut geger lintang ini dengan sebutan hiu bentang. Meskipun berukuran besar tetapi tidak menyerang manusia. Kemungkinan hiu bentang mendekati bibir pantai karena sedang menyantap ikan-ikan kecil atau plankton. Namun begitu, Asep mengaku dirinya tak ingin mengaitkan kemunculan geger lintang ini dengan kejadian gempa bumi yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada pukul 16.05 WIB. Asep menganggap kemunculan hiu bernama ilmiah Rhinsodon typus tengah mencari makan, tapi harus diakui hiu bentang sangat jarang melintas di pantai Citepus dan sekitarnya, apalagi sampai mendekati bibir pantai. Kaitan kemunculan hiu bentang dengan kejadian gempa saya kurang paham dan saya menganggap hiu tersebut tengah makan dan kemungkinan sumber pakannya sedang banyak di sekitar bibir pantai Citepus, tutur dia. Lebih lanjut, Asep mengatakan saat hiu bentang ini muncul ke permukaan laut, kondisi pantai saat itu sedang sepi pengunjung dan hanya terlihat beberapa wisatawan saja. Namun ia tetap memberikan imbauan untuk menjauhi pantai dan tidak mendekati hewan yang terancam punah ini. Menurut Asep, walaupun tidak memangsa atau menyerang orang, tetapi tetap berbahaya karena kibasan dari ekor maupun siripnya yang berukuran besar bisa melukai manusia. Kemunculannya memang tak lama, tapi tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar wisatawan tidak nekat atau penasaran untuk mendekatinya. Gempa Banten dengan kekuatan magnitudo 6,6 telah membuat Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan parah karena sebanyak 738 unit rumah rusak tak bisa diperbaiki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang Girgi Jantoro mengungkapkan jumlah rumah yang rusak di kawasan tersebut masih terus bertambah. Berdasarkan data yang disampaikan Sabtu 15 Januari pagi, jumlah rumah yang rusak di Pandeglang karena gempa Banten bertambah jadi 738 unit dari sebelumnya 263 unit. Kemungkinan data bangunan rumah rusak itu terus bertambah, ujar Girgi Jantoro pada Sabtu. Ia kemudian mendetailkan data tersebut bahwa 164 rumah dari 738 yang rusak mengalami kerusakan berat, sedangkan 170 unit rusak sedang dan 413 rusak ringan. Lebih dari 700 rumah yang rusak tersebut berada di 27 kecamatan dan 113 desa. Ia turut mengungkapkan kawasan dengan dampak terparah berada di Kecamatan Sumur, Cibaliung, Panimbang, Cimanggu, dan Cikausik. Sementara itu, sarana atau gedung fasilitas lain yang rusak terdampak gempa Banten diantaranya 13 gedung sekolah, 14 puskesmas, 3 kantor desa, 4 masjid, dan 1 tempat usaha. Kami hingga kini masih melakukan pendataan jumlah kerusakan bangunan dan belum mendata jiwa terdampak bencana, kata Girgi Jantoro. Ia mengungkapkan para korban bencana gempa Banten magnitudo 6,6 akan menempati hunian sementara sebelum mendapatkan hunian tetap. Menurutnya itu sudah berlaku sejak bencana tsunami beberapa tahun lalu di Kabupaten Pandeglang. Girgi juga memastikan masyarakat yang terdampak bakal mendapatkan kebutuhan utamanya seperti menerima kebutuhan bahan pokok, lauk pauk, dan lainnya. Kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada korban bencana agar mereka hidup layak. Kita yakin mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya karena berdasarkan pengalaman, katanya. Sebelumnya gempa mengguncang Banten pada Jumat sore sekitar pukul 16.05 WIB. Lokasi gempa berada di lintang 7,01 LS 105,26 BT atau 52 km barat daya Sumur dan 197 km barat daya Jakarta. Gempa itu berada di kedalaman 10 km. Dari akibat gempa yang mengakibatkan rumah rusak dan fasilitas umum hancur, total kerugian masih terus dihitung dan semakin bertambah.
Segmen Megatrust Selat Sunda merupakan salah satu zona seismic gap di Indonesia yang belum pernah terjadi gempa besar selama ratusan tahun. Belum pernah terjadinya gempa besar di segmen Megatrust Selat Sunda inilah yang justru harus diwaspadai. Gempa besar memicu tsunami bisa terjadi kapan saja. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa Ujung Kulon, Banten kemarin sebenarnya bukan ancaman sesungguhnya. Karena segmen Megatrust Selat Sunda mampu memicu gempa dengan magnitudo tertarget mencapai 8,7 dan ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Inilah ancaman yang sesungguhnya, kata Daryono dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta pada Sabtu 15 Januari 2022. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Dengan kondisi ratusan tahun belum terjadi gempa besar di Selat Sunda patut diwaspadai. Karena berada di antara dua lokasi gempa besar yang merusak dan memicu tsunami, yaitu gempa Pangandaran magnitudo 7,7 pada 2006 dan gempa Bengkulu magnitudo 8,5 pada 2007. Berdasarkan catatan sejarah gempa dan tsunami, di wilayah Selat Sunda memang sering terjadi tsunami. Tercatat tsunami Selat Sunda pada 1722, 1852, dan 1958 disebabkan oleh gempa. Kemudian tsunami pada 416, 1883, 1928, 2018 berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau. Sedangkan tsunami tahun 1851, 1883, dan 1889 dipicu aktivitas longsoran. Daryono mengatakan gempa kuat dan tsunami adalah proses alam yang tidak dapat dihentikan. Bahkan memprediksi kapan terjadinya pun juga belum bisa. Namun dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu, kita masih dapat menyiapkan upaya mitigasi konkret seperti membangun bangunan tahan gempa, memodelkan bahaya gempa dan tsunami, kemudian menjadikan model ini sebagai acuan mitigasi, katanya. Perlunya perencanaan wilayah berbasis resiko gempa dan tsunami, menyiapkan jalur evakuasi, memasang rambu evakuasi, membangun tempat evakuasi, berlatih evakuasi drill secara berkala, termasuk edukasi evakuasi mandiri. Selain itu, BMKG juga akan terus meningkatkan performa peringatan dini tsunami lebih cepat dan akurat, ujar Daryono.